Andai kata mengucapkan lafal niat tidak sama dengan hati, maka tetap hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azimati dzatika fi kulli waqtin wa hina ma ba'du. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa melanjutkan kajian kita fikih kontemporer setiap Sabtu ketika. Mudah-mudahan disertai hidayah dan ridhonya Allah dan kita semua dapat ilmu yang manfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin sholihah wa li hajatin aw hajatikum lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang kami hormati, pagi ini kita membahas tentang tata cara sholat menurut 4 mazhab. Ya, ini dasar hukumnya sholat. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang kedua, wa aqimis sholata. Itu clear ya. Wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kelebihan ketikannya ya. Dirikanlah sholat atau kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, jahat dan mungkar. Yang kedua, ini hasilnya adalah hadis bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus sholat. Itu yang kedua, al-ahdul ladzi bainana wa bainahuma sholat faman tarakaha faqad kafar. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa yang membedakan antara orang mukmin muslim dengan orang kafir itu bisa dilihat dari sholatnya. Siapapun yang mengaku Islam, mengaku sebagai orang muslim, muslimah, tapi kalau nggak sholat, faman tarakaha faqad kafar, maka dia dihukumi sama dengan orang kafir. Jadi kemudian ada riwayat lain, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu merupakan tiang agama. Barang siapa yang mengerjakannya sama dengan memperkokoh agama itu. Barang siapa yang meninggalkan, maka dia termasuk orang yang merobohkan agama. Nah, baik, kita masuk pada pembahasan pokoknya. Rukun sholat. Nah, ini ya, menurut mazhab Hanafi itu hanya ada 6, Bapak Ibu. Nanti kita cermati bersama apa yang membedakan. Yang pertama, takbiratul ihram. Berarti sholat tanpa niat sah hukumnya. Jadi panjangan menghadap kiblat langsung Allahu Akbar tanpa niat, menurut mazhab Hanafi sah. Karena mazhab ini tidak mencantumkan niat sebagai rukun sholat.
yang kedua berdiri, yang ketiga membaca Fatihah, rukuk, sujud dan duduk tasyahud akhir. Coba perhatikan menurut mazhab Maliki. Ini ada 13, hampir separuh. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihramnya berdiri tadi, ya apa? Sama dengan mazhab Hanafi. Berdiri membaca Fatihah, rukuk, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud. Nah, jadi duduk setelah kita bangun dari sujud itu rukun. Tapi mazhab Hanafi tidak memasukkan. Duduk tasyahud akhir ini sama. Nah, membaca tasyahud akhir. Kalau menurut Imam Hanafi tadi itu nggak pakai. Membaca sholawat Nabi saat tahiyat atau tasyahud itu menurut Imam Hanafi tidak termasuk rukun. Salam ini termasuk rukun, tapi menurut mazhab Hanafi meskipun nggak pakai salam sah. Nah, kemudian ditambah tertib, ya. Ini Imam Syafi'i sama dengan Imam Maliki. Ya, niat takbiratul ihram, berdiri membaca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir atau tahiyat akhir, membaca tahiyat akhir, membaca sholawat Nabi, salam dan tertib. Tasyahud, tahiyat sama. Mazhab Hambali juga sama. Jadi 3 mazhab sama persis, yang tidak sama hanyalah menurut Imam Hanafi. Nah, Bapak Ibu, ulama berbeda pendapat mengenai hukum melafalkan niat. Nah, bagi 3 mazhab yang sama-sama memasukkan niat sebagai rukun sholat, sekarang timbul perbedaan di dalam masalah melafatkan niat. Menurut kesepakatan para pengikut madhab Imam Syafi'i atau Syafi'iyah dan pengikut madhab Imam Ahmad bin Hambal atau yang kita kenal dengan Hanabilah, melafalkan niat itu hukumnya sunnah. Karena melafalkan niat sebelum takbir dapat membantu untuk mengingatkan hati, sehingga membuat seseorang lebih khusyuk dalam melaksanakan sholatnya. Nah, ini umumnya wong NU ini, ya, orang NU itu pedomannya ini ada 2, ikut mazhab Syafi'i dan Hambali. Jadi kalau panjenengan sholat sebelum takbir, usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman. Kalau lagi jadi makmum, kalau jadi imam, imaman lillahi, itu berarti mazhabnya Syafi'i dan Hambali. Jika seseorang salah dalam melafalkan niat sehingga tidak sesuai dengan niatnya, seperti melafalkan niat sholat asar tetapi niatnya sholat duhur, maka yang dianggap adalah niatnya, bukan lafal niatnya. Sebab apa yang diucapkan oleh mulut itu sholat asar bukanlah niat, ia hanya membantu mengingatkan hati. Salah ucap tidak mempengaruhi niat dalam hati sepanjang niatnya itu masih benar. Jadi manakala terjadi perbedaan lafaz dengan hati gak podo, niati sholat duhur dadak oleh moco usolli fardhol asri fardhol lillahi, maka sepanjang hati dan pikirannya itu adalah sholat duhur, tetap dihukumi
sah meskipun cara melafalkan niatnya salah. Usolli fardhol asri. Sebab sekali lagi lafal ini bukan niat hanya membantu dan sunnah, tapi yang wajib adalah ada dalam pikiran dan hati. Kadang-kadang kula dhewe ngoten, usolli marepe salat zuhur dadak usolli fardhol asri. Langsung dengan bojone, zuhur. Aku tak balani maneh. Soale pas krungu. Nah, jadi sekali lagi lafal hukumnya sunnah yang wajib di dalam hati atau pikiran. Karena itu andai kata mengucapkan lafal niat tidak sama dengan hati, maka tetap hukumnya sah sepanjang niatnya itu sesuai dengan sholat yang dikehendaki. Oke, dasar kebolehan melafalkan niat. Nah, ini ono dasar ya. Jadi ulama-ulama itu enggak sembarangan. An Anasin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Jadi ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, saya mendengar Rasulullah mengucapkan labbaika atau aku sengaja mengerjakan umroh dan haji. Hadis riwayat Muslim. Atau kemudian ini bisa diganti, nawaitul hajjah wa akhramtu bihi lillah. Nah, itu juga niat. Jadi niatnya boleh pakai lafal hadis ini bagi orang yang mau haji ataupun umroh, labbaik Allahumma umratan, atau nawaitul umrata wa akhramtu biha lillah. Saya niat umroh atau haji karena Allah. Nah, kalau dalam hadisnya Rasulullah singkat, labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Nah, memang ketika Nabi Muhammad SAW melafalkan niat itu dalam menjalankan ibadah haji, bukan sholat, bukan juga wudhu atau ibadah puasa, tetapi tidak berarti selain haji tidak bisa dikiaskan atau dianalogikan sama sekali atau ditutup sama sekali untuk melafalkan niat. Ini menurut pendapat yang mengatakan hukum mengucapkan niat itu sunnah. Bapak Ibu, saya tegaskan kembali, memang dasarnya yang dipakai oleh Imam Hambali dan Imam Syafi'i itu dikiaskan ketika Rasulullah mau haji mau umroh, beliau melafalkan niat. Nah, karena itulah meskipun di dalam niat puasa maupun niat sholat itu tidak ada hadis yang secara eksplisit yang dilakukan oleh Rasulullah, maka berdasarkan praktek haji dan umroh yang dilakukan Rasulullah saat melakukan dan melafalkan niat ini bisa dipakai pedoman. Itu namanya qiyas. Jadi akhirnya mereka berpendapat haji itu juga ibadah, sholat juga ibadah, puasa juga ibadah. Karena itu ini bisa diambil kesimpulan, maka kalau Nabi di dalam haji saja juga melafalkan niat, maka kita pun disunnahkan baik puasa maupun sholat untuk melafalkan niat. Bisa dipahami ini? Jadi dasarnya itu dikiaskan, disamakan dengan ibadah haji. Nah, menurut pengikut Imam Malik atau Malikiyah dan pengikut Imam Abu Hanifah atau Hanafiyah, bahwa melafalkan niat sholat sebelum takbiratul ihram tidak disyariatkan atau bid'ah, ya, kecuali bagi yang terkena penyakit waswas atau peragu terhadap hatinya sendiri. Menurut penjelasan Malikiyah, bahwa melafalkan niat sholat sebelum takbir menyalahi keutamaan khilaful aula,
Tetapi bagi orang yang terkena penyakit waswas, hukum melafalkan niat sebelum sholat adalah sunnah. Sedangkan penjelasan Al-Hanafiyah bahwa melafalkan niat sholat sebelum takbir adalah bid'ah, namun dianggap baik atau istihsan melafalkan niat bagi orang yang terkena penyakit waswas. Jadi Bapak Ibu, Imam Maliki dan Imam Hanafi tidak mengatakan melafalkan niat itu sunnah. Bahkan beliau menyatakan justru kalau melafalkan niat itu tidak disyariatkan. Yang disyariatkan oleh Nabi itu melafalkan niat haji, bukan sholat. Jadi bagi panjenengan yang terbiasa ketika sholat tidak pakai usolli fardhos subhi, itu pakai pendapatnya siapa? Maliki dan Hanafi. Bagi yang usolli fardhos subhi dilafalkan dan itu menambah pahala, karena itu bisa mengikat hati kita supaya tidak lupa, ya, untuk menuntun hati dan pikiran, maka itu hukumnya sunnah menurut Syafi'i dan Hambali. Jadi loro-loro impas wes. Ya. Nah, kalau sudah demikian Bapak Ibu, kita sudah punya wawasan, boleh memilih mana yang diyakini, yang tidak boleh menyalahkan akulah yang paling. Ya, setelah kita punya dasarnya, terserah. Ibarat kendaraan, mau ke Jakarta, silahkan panjenengan pilih sepeda motor, pilih kereta api, pilih pesawat, silahkan Anda pilih. Sing penting wis duwe kendaraan, duwe ilmune. Wah, itu loh. Nah, mengapa ulama Malikiyah dan Hanafiyah menyatakan itu tidak disyariatkan atau bid'ah tadi? Di antara pengikut Hanafiyah dan Malikiyah ada namanya Syekh Ibnul Qayyim berpendapat dalam bukunya Zadul Ma'ad, sebagaimana dijelaskan dalam jilid pertama dalam buku Al-Mughni karya Ibnu Qudamah sebagai berikut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila menegakkan sholat, beliau langsung mengucapkan Allahu Akbar. Nah, sehingga tadi Imam Hanafi tidak memasukkan niat dalam sholat, karena menurut pantauan beliau berdasarkan satu riwayat ini, Nabi langsung mengucapkan Allahu Akbar, dan beliau tidak mengucapkan apa-apa sebelumnya dan tidak melafalkan niat sama sekali. Inilah dasar bagi ulama yang mengatakan bahwa mengucapkan niat sholat tersebut adalah bid'ah. Nah, jadi kalau yang atas tadi dasarnya qiyas, kalau ini dasarnya hadis, ya. Sama-sama hadisnya, cuma hadis itu dikiaskan. Qiyas itu menyamakan hukum yang sudah ada ketentuan nasnya dengan sesuatu yang belum ada ketentuan nasnya. Nah, saya contohkan. Di dalam hadis Nabi mencontohkan membayar zakat fitrah itu adalah dengan gandum, dengan kurma, dengan anggur, dengan kismis. Sementara di Indonesia tidak pernah panen gandum, tidak pernah panen kurma, anggur pun jarang. Kalaulah pakai anggur larang regane. Ngene apa mboten? Nah, akhirnya karena makanan pokok dan panennya orang Indonesia adalah beras, maka beras dikiaskan dengan gandum, makanan pokoknya orang Arab. Maka zakat fitrah pakai gandum, pakai beras, itu namanya kias. Bisa dipahami? Nah, itulah Bapak Ibu yang kami hormati, mengapa kemudian Imam Syafi'i dan Hambali
kemudian mengkiaskan niat sholat yang pakai lafal hukumnya sunnah dikiaskan dengan Rasulullah praktek saat haji pakai melafalkan niat. Ngoten. Ya, itu dasar yang dipakai. Jadi sekali lagi kedua-duanya bisa dipraktekkan, tinggal panjenengan pilih ikut ulama Syafi'iyah atau ulama Hanafilah atau Malikiyah dan Hanafiyah. Oke. Sementara dari niat ada yang mau tanya? Ini ya monggo Bu, kita tuntaskan satu-satu. Kalau nanti nggak selesai moro-moro wisawan ya, karena panjang sekali ini mulai sholat pertama sampai terakhir. Ya monggo nih pakai mic Bu biar kedengaran semuanya. Itu tadi tentang niat bisa dilakukan bisa enggak. Nah misalnya kalau tentang rokaatnya gimana Ustaz? Mestinya 4 rokaat tapi kadang-kadang lupa menjadi kurang atau lebih. Terus bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, ya ini kemarin kan pernah dibahas ya Bunan, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau kulon jenengan sedang sholat, kemudian baik jamaah maupun sendiri, kalau kurang itu makmumnya ingat, maka makmum wajib mengingatkan dengan mengucapkan apa? Subhanallah. Nah sekarang pertanyaannya, kalau makmum sudah mengucapkan subhanallah, ternyata imamnya nggak paham kalau itu sedang kurang, gimana caranya? Tahiyat subhanallah kok meneng ae. Mosok noleh aku lho salah apa kan ngono. Nah, dalam konteks seperti ini itu memang kalau menurut ulama Syafi'iyah selain Hanafiyah tidak boleh dengan bahasa selain bahasa zikir. Bahkan ketika panjenengan mengucapkan subhanallah tidak boleh itu diniati untuk semata-mata mengingatkan, karena tadi aqimis sholata lidzikri. Sholat itu hakikatnya adalah untuk zikir. Kalau sampai dengan ucapkan subhanallah itu niat mengingatkan, berarti sudah lepas zikirnya. Bagaimana caranya? Niat zikir sekaligus niat mengingatkan, harus kedua-duanya. Nah Bapak Ibu, bagi ulama Hanafiyah boleh mengingatkan selain bahasa zikir demi menjaga kemaslahatan sholat dan jamaah. Sebab nek kapan wis subhanallah gak ngerti, imamnya bingung, makmumnya juga gimana cara mengikutinya, kan bingung. Karena itu boleh mengingatkan imam dengan bahasa selain bahasa zikir. Ya bahasa kula jenengan, tapi tidak boleh lebih dari 2 kata. Kurang sak rakaat. Nah, berarti kan kurang sak rakaat. Ya masih 2 kata. Kalau ditambahi kurang sak rakaat blok, nah ono blok ya. Nah, ini teluwisan itu batal. Nah, jadi ini saya sendiri pernah waktu sholat riyoyo, rakaat kedua lali langsung takbir, langsung surat tanpa membaca Fatihah. Wah, jamaah ya rame, subhanallah. Kula nggih bingung. Ada yang kemudian mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ini baru. Andai kata tidak dengan bahasa alhamdulillah, Al-Fatihah itu kan bukan ayat. Al-Fatihah itu bukan ayat, tapi nama surat, bisa disebutkan dalam rangka untuk mengingatkan. Jadi kalau sudah tahu ilmunya seperti ini enak, kita bisa fleksibel sehingga bisa dipraktekkan. Nah, jadi begitu Bu. Nah, kalau sholat sendiri nggak ada yang mengingatkan, kemudian
kita iki wis papat apa telu kan ngoten. Nah, itu ternyata pernah disampaikan oleh sahabat kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bilang, yakini yang lebih sedikit. Ingat, yakini lebih sedikit dan kemudian Anda menambah 1 rakaat meskipun begitu duduk ingat loh tibae 5 rakaat. Nah, ketika panjenengan ingat berarti nambah 1 rakaat kan gitu. Langsung sebelum salam sujud sahwi 2 kali. Subhana man la yanamu wa la yasu. Andai kata tidak bisa begitu, subhana man la yanamu wa la yasu, mboten hafal, cukup mendengar subhanallah. Terus duduk lagi dan sujud sahwi lagi 2 kali, kemudian noleh. Jadi mboten angsal kemudian sadurunge salam lo alah 5 rek. Nah, itu berarti omong-omongan misalnya iso membatalkan sholat niku. Kalau sudah ngomong gitu ngatek ngulangi lagi. Karena di dalam sholat itu nggak boleh ada ucapan selain zikir. Nah, jadi kenapa kok harus ditambah? Karena kalau 4 rakaat kemudian ditambah menjadi 5 rakaat, maka 4 rakaatnya ada di dalamnya. Kalau kita yakini yang sedikit, ya, wah kita sudah yakin 4, ternyata 3, maka 4 rakaatnya masih kurang. Nek ditambah siji, mesti 4 rakaatnya katut. Tapi kalau kita yakini 4, ternyata kurang 1, berarti 4 rakaatnya gak nyampe. Oleh karena itu kita ragu-ragu sudah berapa sholat ini, 4 rakaat atau masih 3, maka kata Nabi yakini yang 3 rakaat, silahkan Anda tambah 1 rakaat. Nah itu, jadi ini ragu-ragu sebaiknya diyakini yang paling kecil jumlahnya dan ditambah lagi. Nah sekarang Bapak Ibu, kalau ilingi loh ternyata masih 3, jenengan yakin 4, dadak ternyata diyakini yang kecil 3, tapi wis kadung salam. Nah kemarin kan sudah diingatkan, ternyata di dalam riwayat kemarin Nabi pernah sholat mestinya 4 rakaat asar atau zuhur waktu niku, ya, yang kemarin kita sudah sampaikan. Dilalah Nabi sudah selesai jagongan dengan para sahabat, cuma sahabat itu takon, lho iki mosok sholat model anyar. Nabi masih 2 rakaat sudah salam. Akhirnya ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, sholat panjenengan tadi niku memang kurang atau loh tidak? Terus ada sahabat lagi yang ngomong, Nabi ngapunten, itu masih kurang 2 rakaat. Langsung Kanjeng Nabi ngajak para sahabat untuk menambah rakaat yang kedua. Jadi andai kata kulon jenengan sholatnya sudah salam, baik imam maupun makmum, kemudian setelah itu salam, imamnya salam, makmum salam, tapi makmum ngerti nek pancen itu memang kurang dan yang lain juga mendukung bahwa memang betul-betul kurang, maka imamnya diomongi ngapunten, wow kurang 1. Langsung imam harus ngajak berdiri untuk menambah meskipun sudah omong-omongan. Nah setelah itu baru melakukan sujud sahwi sebelum salam. Kemarin seperti itu prakteknya Bu, sudah bisa dipahami ya? Oke, kita masuk kepada takbiratul ihram. Nah ini menurut Imam Maliki dan Hambali. Jadi kalau tadi di dalam masalah niat Imam Hambali koncone Imam Syafi'i, Imam Maliki koncone Imam Hanafi. Sekarang Maliki dan Hambali menyatakan kalimat takbiratul ihram dalam Allahu Akbar tidak boleh menggunakan kata-kata lainnya.
itu harus dipraktekkan sesuai dengan kalimatnya Allahu Akbar. Nah, Syafi'i boleh mengganti Allahu Akbar dengan dikasih Allahu Akbar, kayak masjid Al-Akbar. Allahul Akbar atau Allahu Al-Akbar ditambah dengan alif dan lam pada kata akbar. Karena apa? Menurut beliau, meskipun ada tambahan lam itu tidak mempengaruhi artinya. Oh, pakaian nih. Nah, menurut Imam Hanafi boleh dengan kata-kata lain yang sesuai atau sama artinya dengan kata-kata tersebut. Jadi yang penting ada kalimat yang meskipun lafalnya berbeda tapi artinya sama. Seperti Allahul Azam, Allahu Al-A'zam, dan Allahu Al-Ajal. Allah Jalla Jalaluh, Allah Maha Agung dan Maha Mulia, ya. Allahul A'zam, Allahul Ajal, itu boleh menurut Imam Hanafi. Allahu Akbar. Allah Oh, nomor 2. Ya, berarti kurang U, Pak. Ya. Kurang U. Nggih, antur sun. Lagi juga kurang U. Allahul A'zam, Allahul Ajal, ya. Itu menurut Imam Hanafi boleh. Nah, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Hambali sepakat bahwa mengucapkannya dalam bahasa Arab adalah wajib. Nggak boleh selain bahasa Arab. Walaupun orang yang sholat itu adalah ajam, bukan orang Arab. Tapi menurut Imam Hanafi, sah mengucapkan Allahu Akbar tadi dengan bahasa apa saja, walau yang bersangkutan bisa bahasa Arab. Ya, walaupun orang Arab bisa bahasa Arab, boleh diganti dengan bahasa lain. Semua ulama mazhab sepakat syarat takbiratul ihram adalah semua yang disyaratkan dalam sholat. Kalau bisa melakukannya dengan berdiri dan dalam mengucapkan kata Allahu Akbar harus didengar sendiri, baik terdengar secara keras oleh dirinya atau dengan perkiraan jika ia tuli. Ini kesepakatan semuanya. Cuma kembali kepada masalah lafal Allahu Akbar, 3 mazhab selain Hanafi wajib dengan bahasa Arab dan wajib dengan Allahu Akbar, tidak boleh diganti selain Allahu Akbar. Tapi Imam Hanafi boleh dengan bahasa lain, yang penting artinya senada, dan boleh juga dengan bahasa Jawa, bahasa Madura. Misalnya Allah gede banget, ngoten niku nggih boleh. Cari malaikat lucu deh, ngono-ngono. Boleh, meskipun orang yang melafalkan itu bisa bahasa Arab. Nek wong Madura ya napa? Allah. Nah, Allah deraja. Raja. Itu boleh. Ya. Menurut ulama Hanafi, monggo jajal dipraktekno. Takbir nanti praktek dengan Imam Hanafi. Allah gede banget. Kira-kira. Loh, sudah tahu ilmunya. Tapi bahaya. Kalau nggak biasa ya mengurangi keyakinan jamaah ya kacau nanti. Ya. Ya sama dengan ini, Pak.
membaca Fatihah itu nanti kalau kita baca qiraah sab'ah itu kan imam disebut sab'ah itu ada 7 macam bacaan. Yang kita baca Fatihah kilon jenengan ini adalah menurut Imam Asim liwat Hafiz. Jadi kalau Imam Hamzah, imam yang lain itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada juga yang membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kalau kita sedang membaca hanya satu ilmunya menurut riwayat Hafiz langsung subhanallah kan ngoten. Dianggap menambahi wawu, salah. Nah, padahal ya seperti itu bacaannya. Dan semuanya ada riwayatnya, ya. Oke. Sekarang takbir kembali. Itu tadi mengenai bacaan. Terkait dengan mengangkat tangan. Karena ini bukan masuk rukun sholat, maka tidak menjadi pembahasan. Hanya saja, jadi Bapak Ibu, yang penting itu adalah mengucapkan lafal Allahu Akbar. Adapun mengangkat tangan dan tidak hukumnya sunnah. Bisa dipahami? Sehingga yang namanya mengangkat tangan, riwayat itu bermacam-macam. Ada satu riwayat dari seorang sahabat melihat Rasulullah mengangkat tangan Allahu Akbar. Jari-jari ini lurus dengan telinga. Ada yang jari-jari tangan lurus dengan pundak. Jadi boleh begini, boleh begini. Yang tidak ada itu Allahu Akbar ngene tok. Nah, ketika bersedekap, sendakep niku juga ada berbagai macam riwayat. Ada yang sahabat yang melihat Rasulullah ditaruh di atas dada. Allahu Akbar. Ada yang di antara dada dan perut. Allah di atas pusar. Ada yang menutup pusar. Jadi macam-macam. Allahu Akbar. Ada yang begini. Ini biasanya Salafi atau Wahabi. Cuma yang repot ini kalau ini yang paling benar lah itu yang nggak boleh. Ini sholat ala Rasulullah, berarti liane duduk ala Rasulullah. Ada Allahu Akbar, ada yang di atas perut, di bawah dada. Ada yang Allahu Akbar kemudian ditaruh di. Nah, takbir pun ada langsung Allahu Akbar, ada yang Allah diumetno dhisik. Nate ngertos napa mboten ngoten niku? Nah, Allahu Akbar karena ngepasno Allah diumetno dhisik ngeten. Nah, jadi begini itu memang ada riwayatnya, ada hadisnya. Jenengan tinggal pilih yang mana kebiasaan panjenengan. Ya. Kemudian ada sahabat yang meriwayatkan hadis Allahu Akbar itu nggak sendekap. Ini rata-rata orang luar negeri. Allahu Akbar langsung gini. Karena memang hadisnya begitu. Jadi banyak kalau jenengan nanti umroh haji menyaksikan orang habis takbir Allahu Akbar tidak sedekap tapi Allahu Akbar klembreh ngeten iki. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berbagai macam riwayat yang ada, sekali lagi bisa dipraktekkan, bisa dipilih. Tapi dengan catatan kita sudah tahu ilmunya. Jadi kalau sudah demikian, kita menyaksikan berbagai macam orang sholat dengan mazhab masing-masing, tidak kaget. Karena itu, kalau nanti jangan haji akan tahu praktek seperti itu. Karena itu Allah kemudian di dalam Al-Quran sudah menyebutkan al-hajju asyhurum ma'luma faman faradha fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Di dalam haji tidak boleh berdebat, tidak boleh jidal, nggak boleh mengaku yang paling benar,
kemudian mengatakan mereka salah, menengok gak ngerti. Bahasa Jawa nih ojo kakean cocot. Nah, kira-kira ngoten. Tapi ngartekno Quran kan gak enak, masa akan cocot itu. Ya, itu bisa menyebabkan rusak hati kita. Kenapa? Delok macam-macam orang sholat itu, masya Allah. Ya, saya itu pernah kaget setengah mati karena selama ini fikih kita kan ulama Syafi'iyah umumnya di Indonesia mayoritas, sehingga yang namanya aurat yang wajib ditutup untuk orang perempuan waktu sholat itu mulai ujung rambut sampai ujung kaki kecuali apa? Muka dan telapak tangan. Ternyata banyak sekali para penjual orang-orang kulit hitam dodolan itu dasteran, tangannya juga terbuka, kakinya juga gak pakai kaos kaki langsung sholat. Iki sholat model opo rasane ati gian. Ternyata di dalam mazhab lain, ya, ternyata mata kaki itu tidak termasuk bagian dari aurat yang wajib ditutupi saat sholat. Jadi sehingga mereka yang pakai mazhab itu, maka sholatnya tidak harus pakai rukuh seperti panjenengan semua. Nah, semua jenengan ini karena mazhabnya Imam Syafi'i. Itu Bapak Ibu. Nah, sebelum masuk ke berdiri yang terkait dengan takbir, ada yang mau tanya? Lanjut ya. Wow, sampai setengah 6 wisan. Satu lagi ya. Semua ulama mazhab sepakat bahwa berdiri dalam sholat itu wajib sejak mulai takbiratul ihram sampai ruku. Harus tegap. Bila tidak mampu, ia boleh sholat dengan duduk. Nah, ini kemana panjenengan semua ibu-ibu yang pakai kursi karena kalau nanti berdiri bisa ngguling ya, maka boleh dengan duduk. Ia boleh sholat dengan miring, berbaring pada kanan seperti letak orang yang meninggal di liang lahat. Ya, ini menghadap ke kiblat menurut kesepakatan semua ulama mazhab selain Hanafi. Memang teorinya ngoten, gak bisa berdiri duduk, gak bisa duduk berbaring, gak bisa berbaring lumah kan ngoten ya. Nah, yang penting menghadap kiblat. Ini kok normal di rumah, dan di rumah sakit. Cara menghadap kiblat gimana? Wong kursine wis permanen. Mosok ngomong nanggone perawate, "Mbak, aku mau sholat geser dhisik." Sapa sing gelem ngangkat meja sakmono gedene? Karena itu ketika di rumah sakit kiblatnya menghadap kemana saja. Nggih. Mujur ngalor ya wis pokoke nek iso miring-miring wong nek kadung lara niku kan mboten iso mesti iso miring madhep kiblat. Miring diiringno. Kayak yang stroke itu kan gak bisa bergerak kalau tidak digerakkan. Dalam konteks seperti ini kalau di rumah sakit pas mboten saged noto nggih menghadap kiblatnya kemana kita mampu. Nah, ulama Hanafi atau Imam Hanafi berpendapat siapa yang tidak bisa duduk, ia boleh sholat terlentang dan menghadap kiblat dengan dua kakinya sehingga isyaratnya dalam rukuk dan sujud tetap menghadap kiblat. Nah, jadi artinya dengan duduk, dengan berbaring, terlentang pun juga boleh ya dengan isyarat. Apabila tidak mampu miring ke kanan, maka menurut Imam Syafi'i dan Hambali ia boleh sholat terlentang dan kepalanya menghadap ke kiblat. Bila tidak mampu juga ia harus mengisyaratkan dengan kepalanya atau dengan kelopak matanya. Ngelirik berarti nggih. Nek pas madhep ngalor ngetene Allahu Akbar. Ya. Ulama Hanafi mengatakan bila sampai pada tingkatan ini tetap tidak mampu maka gugurlah perintah sholat baginya. Hanya ia harus melaksanakan atau mengqadhoknya bila telah sembuh dan hilang sesuatu yang menghalanginya. Bapak Ibu, jadi ini kula jenengan sakit parah wis gak iso lapo-lapo, miring kanan gak bisa, hanya bisa kedip tok ya. Dalam kondisi seperti ini menurut ulama Hanafi maka gugurlah kewajiban kita. Umpama mati ya wis berarti sudah tidak punya kewajiban sholat karena sudah tidak ada kemampuan dan daya kita untuk melakukan sholat ya. Nah, cuma nanti nek diparingi waras wajib qadha sehingga
kula jenengan harus hati-hati dihitung salate wingi sing ditinggal kok pirang dino, mulai sakit kapan tidak bisa sholat. Nah, tapi menurut ulama Maliki bila sampai seperti ini maka gugur perintah sholat terhadapnya dan tidak wajib mengqadha. Nek menurut Imam Maliki, maka ketika kula jenengan sakit parah yang tidak bisa bergerak apapun, gak bisa praktek apapun, maka dalam konteks seperti ini gugur, sehingga nanti nek waras gak wajib diqadha. Enak elok ndi Bu ngeten iki? Enak ikut Maliki. Monggo, yang penting kula jenengan sudah tahu ilmunya dan ning ati gak ragu-ragu loh. Nah, engko ragu-ragu ngene, enak sholat apa enggak ya? Tapi arepe disolati wingi kok saulan. Kayak istri saya itu kan 34 hari, Pak. Kondisi diinfus, nggak plorak-plorok tok. Ya. Jadi wis mboten saged mereh, mboten saged anu waktu Covid kemarin loh. Di ruang ICU 34 hari. Nah, akhirnya nggih kula kengken nyicil. Nah, kalau ikut Imam Maliki wis mboten wajib. Cuma kan nggak enak ning ati. Rasane niku ganjel meninggalkan sholat. Ya. Daripada nanti ditanya macam-macam kan ngoten nggih. Wis enak diqadha mawon kan ngono. Ya. Ulama Syafi'i dan Hambali niki, sholat itu tidaklah gugur dalam keadaan apapun. Nah, dalam kondisi apapun tidak gugur. Maka bila tidak mampu mengisyaratkan dengan kelopak matanya, kedipan mata, ketip mboten saged, berarti kan wis saking nemen nih Pak nggih. Maka ia harus sholat dengan hatinya selama hati dan pikirannya masih sadar. Kalau tidak sadar, nah baru nek wis gak sadar, berarti wis hilang ingatan, dereng mati. Kan tidak mesti mati kan nggih. Enten tiang nafas enten tapi mboten kena ditakoni. Itu namanya sudah hilang ingatan dan hilang kesadarannya, maka konteks seperti ini itu sudah menjadi gugur dan tidak wajib mengqadha tadi itu. Tapi kalau selama iso ketip terus didulang ya isih hooh, ngombe susu masih bisa. Sebab kemarin itu saya Romo Yai Husain Ilyas itu sakit, perutnya ini terhenti Pak, ususnya terhenti sehingga harus dioperasi karena ada usus yang mandek jegrek, akhirnya nggak bisa keluar angin, nggak bisa mengeluarkan kotoran, hidungnya niki diselang tembus sampai perut. Wah, akhirnya kemudian operasi untuk mengeluarkan kotoran itu, terus ditoto malih ususnya dan alhamdulillah sembuh. Dalam konteks seperti ini ya, asalkan pikiran dan hatinya masih sadar, tetap wajib sholat. Isyarat dengan apa? Dengan hati. Nah, coba. Dan menggerakkannya dengan lisan, dengan zikir dan membaca. Bila juga tidak mampu untuk menggerakkan lisannya, maka ia harus menggambarkan tentang melakukan sholat di dalam hatinya selama akalnya masih berfungsi. Jadi wis pokoke mbayangna kaya Allahu Akbar, Allahu Akbar, wis ngoten niku, membayangkan seakan-akan melakukan sholat tapi di dalam pikiran dan hati. Itu artinya bahwa dalam kondisi apapun sholat itu tetap wajib, ya, nggak ada qadha. Oke. Karena itu Bapak Ibu, lah sekarang gimana Ustaz cara wudhunya? Wong kita pempesan gurung ono sing ganti. Kalau di rumah sakit itu ngapunten, jenengan pipis malam hari, pagi itu nunggu perawatnya nanti kalau sudah shiftnya datang, sehingga kalau tidak datang atau belum nggak langsung diganti sesuai dengan oh iki subuh rek kok wae diganti, mboten ngoten ternyata. Sing loro akeh ternyata perawatnya terbatas, sehingga istri saya itu pengalamannya kadang-kadang diganti jam 6, berarti kan masih entek waktu sholat subuh. Nah, ketika dalam konteks seperti ini, panjangan tayamum juga nggak bisa, wong tangane diinfus kabeh dan ini wis kondisinya pakai pakaian nyopet dhewe nggih mboten saged. Nah, dalam konteks seperti ini itu namanya sholat li hurmatil waqti.
Ini yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i. Sholat li hurmatil waktu ini silahkan Bapak Ibu sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum, karena memang kondisi tidak memungkinkan. Bahasane kita sholat itu daftar, ya Allah, kalau saya tahu bahwa ini adalah waktunya sholat, kemudian Allahu Akbar, membayangkan seperti orang sholat sampai selesai, dan itu dihukumi tidak mengabaikan sholat dan tidak dianggap meninggalkan sholat. Panjenengan tetap dicatat tetap sholat 5 waktu. Hanya saja karena sholatnya dilakukan tidak sempurna, nanti kalau sudah sembuh wajib mengqadha. Jika ditakdirkan meninggal dunia, yakin meninggalnya husnul khotimah, karena setiap waktu sholat selalu hadir kepada Allah, meskipun dalam kondisi seadanya. Saya kira demikian Bapak Ibu kajian kita. Panjang sekali nih. Ada pertanyaan, monggo. Ya, berarti ini Fatihahnya kita bahas yang akan datang dan seterusnya. Nggih, niku nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya tentang gerakan-gerakan yang membatalkan sholat. Kan macam-macam, ada yang mencoba untuk mengalir badan, ada yang mencoba untuk menggerakkan jari-jari dan sebagainya. Menurut macam apa yang sekiranya sholat itu bisa batal karena gerakan-gerakan yang tidak perlu? Terima kasih Ustaz. Nah, pernah kita bahas Bapak Ibu. Jadi ada gerakan sholat yang memang dalam rangka menyempurnakan sholat itu tidak batal, dengan catatan tidak berturut-turut. Di Mekah Madinah kalau pas kondisi pertama itu kan tiba-tiba shopnya itu kan kosong kan ya, sehingga ketika sholat sudah takbir akhirnya mereka jalan ke depan. Nah, jalannya ini harus diatur ya, nggak boleh langsung kan begini. Begitu satu kali mandek, satu kali mandek, meskipun 100 gerakan, kalau tidak berturut-turut tidak membatalkan sholat. Ngukur gatel, kalau sampai ngukurnya begini, tuh 2, 3 gini, ini mengukurkan itu batal. Caranya dikukur seret, mandek dhisik, kemudian lanjut. Nah, karena itu supaya tidak batal, jangan menggerakkan tangan, tapi jari-jari. Kalau jari-jari begini terus sampai melentes misalnya, itu tidak batal, karena bukan tangan yang bergerak, tapi hanya sebagian. Ngoten. Nah, pernah Rasulullah SAW ketika sholat tiba-tiba nyopot sandal dan diikuti oleh para sahabat. Dikira wah syariat baru iki koyoke. Ternyata habis sholat kemudian ditanya sahabat, ya Rasulullah, kenapa panjenengan melepas sandal tadi ketika sholat? Aku dikasih tahu malaikat Jibril, ternyata sandal yang saya pakai sholat itu adalah terkena najis karena menginjak kotoran unta. Jadi mungkin waktu itu dalam perjalanan Rasulullah. Nah, kemudian ada seorang sahabat yang ketika sholat di belakang Rasulullah di samping kirinya, tapi kemudian Rasulullah menarik kepalanya, dia ditarik ke sebelah kanannya. Nah, gerakan berputar melangkah ke kanan itu bergerak tapi tidak membatalkan sholat. Ada gerakan yang tidak membatalkan tapi makruh. Misalnya kula jenengan mestinya waktu berdiri gini kan melihat pandangan ke tempat, terus krono jameannya rapi kabeh tolak ngeten. Selama kepala kita, dada kita menghadap kiblat tetap sah. Meskipun tolak ngeten iki sah. Cuma hukumnya makruh karena bisa mengurangi konsentrasi dan kekhusyuan sholat. Jadi kesimpulannya, bergerak apapun, kemanapun, selama kita posisi masih menghadap kiblat boleh,
selama gerakan itu tidak dilakukan berturut-turut. Bisa dipahami? Lah iya, saya katakan itu makruh. Yang penting gerakan begini-begini ini tidak boleh lebih dari 3 kali. Kalau berturut-turut 3 kali, batal sholatnya. Makanya ketika panjenengan misalnya pas sholat di lapangan, misalnya pas hari raya kan di lapangan, kemudian ada angin, rukuhnya itu karena rukuhnya gak langsungan, dadak rukuhnya itu membuka seret. Tapi ketika itu nutup kembali, meskipun terbuka auratnya tetap sah. Tapi kalau itu berkali-kali kena angin buka terus, maka itu menjadi batal. Pas buka pisan dadak kecantol, nah arepe ditarik angel, itu batal. Karena itu seringkali saya melihat ada seorang mas-mas itu pakai kaosnya melepet, celonone levis, ketika dia sujud ternyata narik ke bawah, tak delok, sing pakai ketok, wong pas kok burine, pikir aku nyebatin tempat aku, abang rek, ngono ya. Nah dalam konteks seperti ini Bapak Ibu, dia mungkin nggak sadar, tapi kalau kita ingatkan dia itu batal sudah, karena berkali-kali. Kalau hanya sekali nutup kembali, tapi kalau berkali-kali seperti itu dia batal. Wong ketika gini itu ini narik ke atas, ini narik ke bawah, sehingga sempake dia nggak ngerti kene sing mburi delok kuning. Nah, ngoten nggih. Jadi gerakan dada, makanya pernah suatu ketika Rasulullah datang, kemudian Sayyidah Aisyah sedang sholat. Ternyata Sayyidah Aisyah kemudian mendekat untuk membuka pintunya. Bukan Sayyidah Aisyah, Rasulullah. Sayyidah Aisyah datang pas kebetulan posisi dikunci pintunya, kemudian Rasulullah waktu sholat sempat membukakan pintu. Karena itu nanti panjenengan lihat ada hadis Rasulullah waktu sholat itu sambil dinaiki cucunya, ya. Jadi sambil ngomong Kanjeng Nabi. Tapi ya gak usah ditiru Kanjeng Nabi, walaupun ngomong atine tembun aku lan jenengan ya ngomong temenan. Monggo. Malam. Ini tadi kan dibahas mengenai masalah mengqadha sholat. Okay. Kalau mengqadha puasa itu paham. Nah, kalau tata cara mengqadha sholat itu seperti apa? Sama seperti sholat yang kita lakukan. Waktunya karena qadhanya urutan, tidak harus kalau misalnya subuh yang kita tinggal harus sholat subuh. Jadi sholat 5 waktu boleh dirapel. Misalnya kalau jenengan sempatnya subuh, sholat 5 waktu boleh dikerjakan di waktu subuh kabeh. Hanya niatnya yang membedakan. Kalau kalian jenengan sholat subuh seperti ini kan ada anillahi ta'ala. Kalau sholat subuh qadha diganti sholatnya qadhaan lillahi ta'ala. Sehingga lengkapnya sholat biasa kan usolli fardhos subhi mustaqbilal qiblati adaan makmuman atau imaman lillahi dan seterusnya. Tata caranya sama dengan sholat subuh, sholat zuhur, sholat maghrib, isya dan subuh. Ya, jadi yang membedakan hanya qadhaan sama adaan. Dan boleh dikerjakan di waktu apa saja, meskipun tidak waktu sholat, waktu duha misalnya. Kula jenengan kepingin qadha sholat zuhur, asar, maghrib di waktu duha boleh. Nggih. Jadi dirapel sak wulan sholat yang ditinggalkan di waktu duha sampai zuhur mboten napa-napa boleh. Jadi misalkan kita katakanlah tidak sholat seminggu, berarti kan sudah telat sholat 17 rakaat kali seminggu berarti. Iya, berarti betul. misalkan dirapel sehari waktu duha bisa ya? Boleh. Langsung ya? Langsung. Ini misalkan sholat subuh hari Senin, sholat subuh hari Selasa gitu. Iya, enggak, tapi nggak usah disebutkan harinya. Iya. Iya, itu kan catatan. Makanya
Itu kan karena lama 1 minggu, berarti kan 7 subuh kan ngono nggih. Nah, itu sing anu iki subuh kebira iku dicatet. Ya kayak kula jenengan traweh nek dhewe, iku iso lali jumlahe yo. Iya, dicatet lagi usolli fardhu subuhi qadhaan lillahi ta'ala maneh dicatet loro. Usolli fardhu subuhi qadhaan lillahi ta'ala telu kan terus sampai 7. Tapi tata caranya sama, waktunya bebas, sak lunggare, ya, ngoten. Masih ada, silakan. Nah, tadi mulai pertama sampai selesai dibaca. Kalau dalam hati aja itu makruh. Kalau subuh dikerjakan di waktu duha, di waktu zuhur menjadi sirri. Tapi kalau subuh, maghrib, isya dikerjakan waktu malam, jahar, sunnah. Tapi kalau zuhur, asar dikerjakan di waktu malam karena asalnya adalah sir, maka tetap sir. Ngaten. Ya, kalau disirikan semua boleh. Jahar dan sir itu sunnah. Ngaten. Nggih. Jadi kembali kepada jenengan Bu tadi ya. Apa tadi? Bacaannya meneng maca Fatihah dia meneng gak umi-umi blas itu makruh. Karena itu disebut dengan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah dengan tartil, membaca. Karena bacaan dalam sholat yang bisa mendengar dirinya sendiri. Allahu Akbar. Kecuali bagi orang yang tidak punya pendengaran itu boleh, ya, dengan isyarat. Jadi kula jenengan menenge gak maca meneng tok dalam hati itu boleh sah, cuma makruh. Ya, membaca. Perintahnya itu membaca. Kalau membaca ya dengan pelan. Pelan itu yang penting bisa didengar diri sendiri. Oke, saya kira demikian ya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Ternyata sangat antusias. Hari ini terpanjang hampir jam 6 kurang 10 menit. Ini bukan hanya isyraq, duhanya jam berapa? 6 lebih ya Mas lihat. Oke, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.